Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merupakan fondasi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan perlu terus membuka diri pada perubahan. Janganlah kita segan beradaptasi dengan kebaruan. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak akan bertahan. Untuk itu, kami persembahkan inovasi terbaik kami, GetTutor, ribuan tutor dalam satu aplikasi. Perkenalkan, kami dari tim ADAPS Mahasiswa Universitas Brawijaya, saya Aldi Muhammad Maulana, beserta rekan saya, Amanda Safiranisa dan Nafia Windia Putri, akan mempresentasikan ide bisnis kami. Terdapat 4 hal yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu problem, solution and product, business strategy, dan financial analysis. Saat ini, industri berevolusi dan berkembang dengan sangat cepat. Pada revolusi industri 4.0 atau yang biasa disebut dengan era digital 4.0, seluruh sektor bisnis harus melakukan adaptasi yang terfokus pada interkonektivitas, otomatisasi, dan real-time data. Selain itu, era digital 4.0 juga mengubah konsep dalam pekerjaan, struktur pekerjaan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Salah satu sektor yang terdampak pada era digital 4.0 ini adalah sektor pendidikan, di mana perubahan tidak hanya dari sekedar cara mengajar, tetapi juga cara pandang terhadap konsep pendidikan itu sendiri. Untuk menghadapi era digital 5.0, dunia pendidikan perlu mempersiapkan SDM yang berkompeten dan mampu bersaing. Namun permasalahannya adalah kualitas pendidikan di Indonesia yang cukup jauh dari ekspektasi. Hal ini tentunya juga disebabkan oleh rendahnya tingkat kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Menurut data, dari 421 lembaga tenaga kependidikan atau LPTK, hanya 18 LPTK yang terakreditasi A dan 81 LPTK yang terakreditasi B. Sedangkan sisanya sebanyak 322 LPTK akreditasinya masih di bawah B, di mana sudah dipastikan kualitasnya sangat tidak memadai sebagai calon seorang guru. Kemudian, permasalahan yang kedua adalah tingginya tingkat pengangguran terdidik di Indonesia. Hal ini tercermin dari tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas rentang pendidikan S1 dan S3 yang mencapai 737.000 orang. Berdasarkan data BPS per Agustus tahun 2019, jumlah pengangguran lulusan universitas mencapai 5,67% dari total angkatan kerja sekitar 13 juta orang. Selain lapangan pekerjaan yang terbatas, nyatanya ada faktor lain yang menyebabkan banyak pengangguran berpendidikan tinggi ini, yaitu minimnya keterampilan atau skill. Dan permasalahan yang terakhir adalah ruang lingkup pembelajaran yang sempit atau yang terbatas. Untuk menghadapi era digital 5.0, tidak bisa hanya mengandalkan ilmu-ilmu teori formal yang diajarkan di sekolah, namun kita juga harus mengeksplor diri kita dan melatih diri kita dengan skill-skill yang sekiranya akan berguna di masa depan kelak. Untuk itu, solusi kami adalah GetTutor, platform pencarian private tutor yang telah diadaptasi sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang skill improvement dan pendidikan para pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum di Indonesia. GetTutor merupakan solusi bagi permasalahan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dengan GetTutor, siapapun, dimanapun, selama Anda memiliki kemampuan pada bidang tertentu, Anda dapat menjadi seorang tutor dan mendukung pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian, menjawab permasalahan yang kedua, aplikasi GetTutor ini akan menyediakan wadah tidak hanya bagi pelajar SD hingga SMA, tapi juga wadah bagi para fresh graduates atau mahasiswa yang ingin mengasah lebih keahlian atau hard skill mereka di bidang teknologi, contohnya seperti keahlian dalam graphic design, programming, editing, dan sebagainya, agar siap dan mampu bersaing dalam era digital 5.0. Dengan demikian, harapannya adalah tidak ada lagi pengangguran berpendidikan tinggi di Indonesia. Dan yang terakhir, dengan subjek pembelajaran GetTutor yang sangat komprehensif, maka ruang lingkup yang terbatas tadi akan menjadi tanpa batas. Baik pelajar maupun masyarakat umum dapat mengeksplor dirinya masing-masing dengan mempelajari keahlian tertentu dengan tutor yang berkualitas. Selanjutnya, berikut merupakan experience yang akan Anda dapatkan saat Anda menggunakan aplikasi kami. Anda akan mendapat pengalaman belajar
berbagai topik sesuai dengan kebutuhan Anda dengan harga yang murah, dan juga terdapat penawaran reward-reward eksklusif yang menarik tentunya. Kemudian berikut merupakan alur dari penggunaan aplikasi GetTutor. Yang pertama, Anda bisa mencari tutor dengan masukkan alamat sesuai dengan domisili Anda. Kemudian yang kedua, Anda dapat melakukan reservasi dan pembayaran pada tutor yang telah Anda pilih. Kemudian yang ketiga, Anda dapat langsung melaksanakan private lesson dengan tutor sesuai dengan jadwal yang telah Anda tentukan. Dan yang terakhir, Anda juga dapat memberikan ulasan pada aplikasi sebagai feedback pada pembelajaran yang tutor Anda berikan. Selanjutnya, berikut merupakan produk features yang kami tawarkan. Namun, sebelumnya untuk mendapatkan fitur-fitur ini tentunya Anda perlu melakukan subscription terlebih dahulu. Terdapat 3 paket subscription, yaitu paket A sebesar 40.000 per 3 bulan, kemudian paket B sebesar 60.000 per 6 bulan, dan paket C sebesar 105.000 per tahun. Setelah Anda melakukan subscription tadi, Anda dapat mengakses fitur-fitur tambahan kami seperti Q&A, chat bersama tutor, dan modul pembelajaran. Selain itu, GetTutor juga memiliki beberapa fitur seperti reward points, di mana setiap Anda melakukan transaksi, Anda akan mendapatkan points yang nantinya dapat Anda tukar dengan voucher cashback atau potongan harga pada saat Anda melakukan reservasi tutor di kemudian hari. Kemudian terdapat juga fitur affiliate program, FAQ and tutorial, e-payment, dan review atau ulasan tutor yang berfungsi sebagai feedback dan memudahkan Anda dalam memilih tutor yang terbaik. Kemudian berikut merupakan SWOT analysis dari GetTutor. Secara garis besar, strength kami berada pada kelengkapan fitur dan harga yang murah. Sedangkan weakness kami terletak pada kebutuhan biaya yang cukup besar, baik pada saat pembuatan aplikasi dan pemesanan produk pada awal perilisan produk ke konsumen. Lalu, kesempatan kami adalah memberikan kepraktisan dengan digitalisasi bisnis, e-learning, dan e-payment. Dan yang terakhir, threat kami adalah banyaknya kompetitor dan kemungkinan serangan cyber dan pencurian data. Ancaman ini dapat kami atasi dengan meningkatkan keamanan aplikasi dan juga terus berinovasi agar terus dapat bersaing dengan kompetitor lain. Berikut merupakan flowchart aplikasi GetTutor. Secara garis besar, pembuatan aplikasi GetTutor meliputi pembuatan prototipe serta desain sistem perangkat, kemudian testing aplikasi, kemudian kita melakukan perbaikan dan improvement, dan kemudian akan langsung dirilis ke konsumen. Di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis model Canvas dari aplikasi GetTutor. Terkait value proposition-nya, di sini GetTutor memiliki value sebagai wadah untuk pencarian tutor privat yang bisa digunakan untuk siswa hingga mahasiswa, dan sekaligus bisa sebagai wadah freelance bagi masyarakat umum, sehingga harapannya nanti bisa meminimalisir pengangguran yang ada di Indonesia. Lalu selain itu juga kami telah melakukan perencanaan yang lain seperti key resources, key partners, key activities, dan berbagai macam komponen lainnya yang bisa digunakan sebagai penunjang value proposition yang tadi. Berikutnya di sini ada market segment, di mana market segment ini kami juga telah menetapkan segmentasi demografisnya, yaitu berada pada kisaran usia 13 hingga 27 tahun, dan untuk gendernya bisa digunakan untuk semua gender, baik laki-laki maupun untuk perempuan. Selanjutnya, terkait target pasarnya, di sini kami telah menetapkan bahwa kami ingin melakukan strategi yang berfokuskan pada new customer, karena pada GetTutor ini merupakan bisnis yang baru sehingga memerlukan customer acquisition, atau dengan kata lain customer atau konsumen yang belum pernah menggunakan aplikasi GetTutor sama sekali. Untuk positioningnya, di sini kami telah menetapkan bahwa GetTutor ini merupakan platform pencarian private tutor privat yang
berisi fitur-fitur terkait topik kelas yang disediakan seperti topik kelas mulai dari mata pembelajaran di sekolah, mata kuliah di perkuliahan, atau bahkan skill-skills yang mungkin kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk competition map, di sini kami juga telah melakukan analisa berdasarkan beberapa kompetitor, dan terkait analisa competition map ini juga kami telah menggunakan dua klasifikasi, yaitu berdasarkan variasi kelas yang disediakan dan juga fiturnya. Dan dari competition map ini bisa dilihat bahwa GetTutor menempati letak keberadaan yang cukup unggul, karena pada competition map ini GetTutor memiliki keunggulan berupa fitur yang sudah sangat lengkap dan juga variasi kelas yang spesifik, sehingga dapat dikatakan juga bahwa GetTutor ini sangat berpotensi untuk dikembangkan karena bisa dikatakan masih bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Selain itu, di sini kami juga telah melakukan marketing analisis berdasarkan strategi marketing mix 4P, yaitu product, price, promotion, dan juga place. Berikutnya untuk marketing strategi, karena kami sudah melakukan marketing analisis yang tadi, maka di sini kami dapatkan beberapa strategi marketing yang dapat diterapkan. Yang pertama terdapat product strategy, di mana dari kami akan mengedepankan terkait branding produknya dan juga mengedepankan terkait keunikan dari aplikasi GetTutor ini. Harapannya supaya bisa lebih dikomunikasikan kepada para konsumen nantinya. Kemudian yang kedua, terdapat pricing strategy. Di sini kami menggunakan strategi pricing berupa competition based pricing dan juga cost based pricing. Karena untuk competition based pricing ini kami telah melakukan penetapan harga sesuai dengan preset dari hasil kompetitor yang sudah kami dapatkan, dan juga terkait cost based pricing di sini kami telah mempertimbangkan dari biaya-biaya yang telah kami keluarkan untuk aplikasi GetTutor. Selanjutnya yang ketiga ada sales promotion strategy, di mana untuk ini ada beberapa contohnya yang kami lakukan, yaitu dalam bentuk hard selling, personal selling, dan juga dalam bentuk promosi atau diskon. Nah, untuk hal ini juga harapannya dari ketiga hal ini nanti kami bisa meningkatkan sales dan juga tentunya dengan bantuan untuk memainkan emosional para pengguna aplikasinya, dengan harapan nanti mereka bisa melakukan transaksi pada aplikasi GetTutor, bukan hanya sebagai pengguna saja. Mungkin saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Oke, terkait advertising strategy ini, yang pertama ada digital ads yang kami gunakan, yaitu ada Facebook Ads, Instagram Ads, dan juga Google Ads. Dan berikutnya untuk konten marketing sendiri kami telah menetapkan beberapa, yaitu dari kami akan menciptakan suatu campaign yang memiliki purpose yang kuat, lalu juga bisa dilalui melalui endorsement melalui public figure yang memiliki background yang sesuai dengan kami, lalu program affiliate yang sudah kami sediakan pada aplikasi. Berikutnya untuk email advertising, di sini kami akan memberikan informasi terupdate dan juga ajakan untuk membuka aplikasi kepada para pengguna aplikasi GetTutor melalui email. Karena apa? Karena di sini kami sangat mengedepankan customer satisfaction dan juga relasi yang kuat dengan para konsumen secara langsung. Berikutnya, untuk product development dari kami akan terus-menerus melakukan inovasi dan perkembangan terhadap aplikasi GetTutor. Dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa manusia dan masyarakat pastinya akan mengalami akan memiliki kebutuhan yang cukup dinamis dari waktu ke waktu. Maka dari itu kami telah menetapkan beberapa development atau strategi yang bisa diterapkan nantinya, yaitu dari segi fiturnya kami akan menambah fitur-fitur dan memperluas topik pembelajaran yang ada. Lalu juga dari segi tutornya kami akan menyediakan berupa pelatihan khusus bagi tutornya seperti upgrading sehingga bisa meningkatkan kualitas dari tutornya. Lalu dari segi campaign kami akan merealisasikan suatu challenge yang sekiranya bisa meningkatkan penggunaan aplikasi GetTutor. Dan yang terakhir ada dari segi payment, dari kami ingin membuka opsi berupa pilihan membayar secara langsung atau membayar menggunakan uang tunai. Selanjutnya terdapat estimasi biaya, di mana estimasi biaya terbagi menjadi dua, terdapat biaya awal dan biaya operasional tetap.
Biaya awal terdiri dari biaya pemasangan aplikasi, pembuatan aplikasi, serta pemasaran awal dengan total Rp49.564.000. Serta biaya operasional tetap terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemasaran, biaya pemeliharaan internet, serta gaji karyawan dengan total Rp11.167.000. Lalu untuk proyeksi pendapatan, kami mendapatkan 4 sumber pendapatan. Yang pertama berasal dari tutor, di mana kami mengambil 5% dari total setiap kelas tutor dan diasumsikan terdapat 2.000 tutor, di mana setiap tutornya menetapkan harga Rp60.000 per pertemuannya, sehingga total pendapatan per bulan yakni Rp6 juta. Lalu untuk pendapatan yang kedua berasal dari peserta, di mana kami menerapkan sistem subscription yang terdiri dari 3 pilihan. Yang pertama Rp40.000 per 3 bulan, lalu Rp60.000 per 6 bulan, serta Rp105.000 per 1 tahun. Dan kami mengasumsikan 3.000 user memilih paket B, yakni Rp60.000 per 6 bulan. Sehingga didapatkan total per bulannya Rp30 juta. Lalu selanjutnya juga ada sumber pendapatan yang berasal dari in-app advertising senilai Rp400.000 per bulan dan sponsor yang bernilai Rp2 juta per bulan, sehingga total proyeksi pendapatan yang diperoleh oleh GetTutor yakni Rp38.400.000 dan setelah dipotong pajak menjadi Rp38.208.000. Berdasarkan estimasi pendapatan selama 1 bulan yakni Rp38,2 juta dan biaya operasional tetap per bulannya sebesar Rp11,1 juta, didapatkan keuntungan sebesar Rp27,1 juta, di mana keuntungan tersebut dapat diperoleh dengan membutuhkan peserta 638 peserta yang mendaftar serta mengambil paket subscription paket B yakni Rp60.000 per bulannya. Lalu ada proyeksi laba, di mana di proyeksi laba kali ini laba rugi dari GetTutor yakni Rp282.769.496. Lalu untuk laba bersihnya Rp285.073.496, sehingga didapatkan profit marginnya 61,67% dan diasumsikan bisnis yang dijalankan selama 1 tahun. Selanjutnya untuk langkah pengembangan. Di sini kami menerapkan 2 langkah pengembangan, yakni pengembangan jangka pendek dan yang kedua pengembangan jangka panjang. Di mana pengembangan jangka pendek dibagi menjadi 4 kuarter. Di setiap kuarternya memiliki penjualan yang berbeda-beda. Pada kuarter pertama memiliki 1.915 pesanan dan memiliki sumber daya manusia sebesar 1 software engineer, 1 accounting, dan 2 marketing. Lalu untuk kuarter kedua memiliki 3.830.000 pesanan, kuarter 3 memiliki 4.790 pesanan, serta kuarter 4 memiliki penjualan sebesar 6.032 pesanan. Lalu untuk langkah pengembangan jangka panjang, yakni pada tahun kelima, kami mengembangkan aplikasi yang semakin mendukung seiring berkembangnya zaman, lalu melakukan IPO sesuai harga saham, lalu meningkatkan penjualan sehingga harapannya dapat meningkat 25% dari penjualan di tahun pertama, serta rasio keuangan akan semakin membaik. Selanjutnya terdapat business impact. Kami sendiri menetapkan terdapat 4 business impact. Yang pertama, pendidikan, di mana di pendidikan sendiri kami harapannya meningkatkan kemudahan dalam akses pendidikan. Lalu ada kesadaran, di mana di kesadaran meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Lalu ekonomi, di mana kami dapat membantu kemajuan perekonomian negara Indonesia, serta ketenaga kerjaan yang harapannya memperbanyak lapangan pekerjaan dan meminimalisir pengangguran. Dan berikut untuk foto produk dari aplikasi GetTutor, yakni UI dari aplikasi GetTutor yang terdiri dari bermacam-macam produknya, affiliate-nya, dari yang Find Your Tutor, affiliate program, lalu Find Your Tutor, payment, review tutor, serta profile. Dan berikut kelompok kami. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami, Adapts dari Universitas Brawijaya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GetTutor, 1000 tutor dalam 1 aplikasi.